Halo teman-teman, baik pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen peserta didik. Baik, yang pertama itu adalah pengertian manajemen peserta didik. Jadi manajemen peserta didik atau manajemen kesiswaan itu merupakan proses segala hal yang berkaitan dengan peserta didik. Jadi mulai dari pembinaan sekolah, perencanaan penerimaan peserta didik, pembinaan selama peserta didik berada di sekolah sampai dengan peserta didik itu menamatkan pendidikan melalui penciptaan suasana dan kondusif terhadap peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, yang berikut adalah tujuan dan fungsi peserta didik. Nah, manajemen peserta didik terdapat beberapa tujuan dan fungsi. Yang pertama adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua adalah lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar secara tertib dan teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Yang berikut adalah tujuan khusus manajemen peserta didik. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik. Yang kedua adalah menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat. Dan yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat adalah dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas atau yang tadi saya jelaskan, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita. Baik, yang berikut ada beberapa prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama adalah manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Dan yang berikut adalah segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga itu kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan mempunyai banyak perbedaan. Yang keempat adalah kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap bimbingan peserta didik. Yang kelima itu kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Dan yang keenam adalah apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi peserta didik. Baik, yang berikut adalah ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, yang pertama adalah perencanaan peserta didik, yang kedua adalah penerimaan peserta didik yang baru, yang ketiga itu orientasi peserta didik, yang keempat itu mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, yang kelima mengelompokkan peserta didik, yang keenam mengatur evaluasi, yang ketujuh mengatur kenaikan tingkat peserta didik, dan kedelapan adalah mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out dari dunia pendidikan. Dan yang terakhir atau kesembilan itu kode etik, pengadilan, hukuman dan disiplin peserta didik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.